Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 dengan materi kita kali ini tentang mari hidup sederhana. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah hidup di antara berlebihan dan kikir. Maksudnya di sini berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh, itu berlebihan. Sedangkan kikir artinya terlampau hemat atau disebut dengan pelit. Jadi hemat keterlaluan, seakan-akan menggenggam air saja tidak netes. Begitu. Di dalam surat Al-Furqan, Allah ini mengajarkan atau menerangkan ciri-ciri orang yang hidup sederhana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan harta itu di tengah-tengah di antara yang demikian. Meskipun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan juga beliau juga pemimpin pemimpin umat dan pemimpin negara yang memiliki pengaruh yang sangat luar biasa namun beliau selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan juga boros. Ini menurut riwayat bahwa Nabi Muhammad itu selalu tidur beralaskan dengan sehelai tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma, pelepah daun kurma. Bisa dibayangkan bagaimana posisinya Nabi Muhammad ketika itu. Sangat berbanding terbalik dengan tidur kita. Mari kita introspeksi diri. Bagaimana posisi tidur kita, fasilitas yang kita miliki. Tentu kita tidur dalam keadaan yang sangat nyaman, mungkin pakai kasur yang sangat empuk pakai spring bed dan lain sebagainya. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad terbangun dari tidurnya, itu terlihat ada bekas tikar di pipinya. Maka dari itu begitu sederhananya kehidupan Nabi Muhammad ini. Tapi dia sangat mulia di hadapan Allah. Ada beberapa keuntungan apabila kita hidup sederhana. Orang yang hidup sederhana berarti telah mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah, dan orang tersebut yang pastinya mendapatkan pahala. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup untuk boros Dan orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati, tidak sombong, dan disenangi banyak orang.
Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit, resah, gelisah, was-was, dan sebagainya. Orang yang hidup sederhana tidak akan pernah mengambil harta orang lain. Karena apa? Karena sudah merasa cukup dengan apa yang beliau miliki, apa yang kita miliki. Perhatikan Quran surat Al-Isra ayat 27 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton wa kana syaitonu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Menurut ayat 27 tadi ya, di dalam surat Al-Isra, bahwa boros itu saudaranya setan, sedangkan setan sangat ingkar kepada Allah. Berarti orang yang suka boros adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ingkar yaitu tidak menuruti perintah Allah. Saya harus bisa hidup sederhana. Semua orang bisa hidup sederhana, tergantung pada kemampuan dan kemauannya. Mulailah dengan niat yang ikhlas untuk hidup sederhana, karena hidup sederhana adalah perintah dari Allah. Mulailah dengan membiasakan makan, minum sederhana, tidak berlebih-lebihan. Menggunakan uang secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Membeli pakaian tidak selalu mengikuti model tren terkini, dan seterusnya. Kalau hidup sederhana tidak dimulai dari sekarang, maka sikap boros itu pun akan terus berlanjut sampai hari tua. Dan bahayanya kalau sikap boros itu ya terus menerus ya kita lakukan, suatu ketika tidak dapat terpenuhi, maka timbullah berbagai macam permasalahan seperti gelisah, marah-marah, mengambil barang orang lain, dan menghalalkan segala cara agar tercapai keinginannya. Cukup sekian materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.